Indonesia siap masuk era baru pertahanan modern. Tahun 2026 akan jadi tahun bersejarah bagi Tentara Nasional Indonesia. Kenapa? Karena berbagai alutsista canggih, dari jet tempur, pesawat angkut raksasa, dan yang lebih hebatnya lagi, sampai drone tempur akan mulai berdatangan. Seperti apa kecanggihan teknologi alutsista tersebut? Simak selengkapnya. Keseriusan Indonesia bukan main-main, karena saat ini, perang bukan lagi hanya tentang manusia, melainkan mesin tanpa awak, yang mengintai, menyerang, dan tak mengenal lelah. Indonesia akan diperkuat oleh 12 unit drone tempur Anka. Mampu terbang 24 jam, di ketinggian 30.000 kaki, membawa rudal mematikan. Namun lebih dari itu ada nilai strategis yang tak ternilai, transfer teknologi. Sebab di balik sayap baja Anka ada mimpi bangsa ini, mimpi yang bernama Elang Hitam, drone tempur asli Indonesia, yang kelak akan membuktikan bahwa kita bisa berdiri di atas kaki sendiri. Selain menambah kekuatan udara, proyek ini juga membawa transfer teknologi yang penting karena akan mendukung pengembangan drone tempur lokal. Kedatangan 12 unit UAV Anka buatan Turkish Aerospace Industries. Kontraknya senilai $300 juta AS, ditandatangani pada 2023 lalu. Inilah yang menarik, 6 unit akan diproduksi di Turki, dan 6 lainnya akan dirakit di Indonesia oleh PT Dirgantara Indonesia. Drone Anka ini masuk kategori MEL, Medium Altitude Long Endurance. Bisa terbang sampai 24 jam non-stop di ketinggian 30.000 kaki, dengan membawa muatan hingga 350 kg. Selain drone Anka, alutsista pertama yang paling ditunggu, jet tempur Dassault Rafale dari Prancis. Indonesia sudah deal membeli 42 unit Rafale senilai $8,1 miliar AS. Rafale ini bukan pesawat tempur biasa, disebut sebagai pesawat Omnirol generasi 4,5. Dia bisa melakukan banyak misi, superioritas udara, serangan strategis, dukungan jarak dekat, pengintaian, bahkan anti kapal. Mulai awal 2026, jet-jet Rafale pertama akan tiba di Indonesia. Kehadiran Rafale ini akan jadi lompatan besar bagi TNI Angkatan Udara, apalagi sebagai pendukung pesawat-pesawat lama. Bukan hanya jet tempur, Indonesia juga akan memperkuat armada angkut strategis dengan Airbus A400M Atlas. Pesawat multirole asal Eropa ini dijadwalkan tiba November 2025 untuk unit pertama dan awal 2026 untuk unit kedua. Apa istimewanya A400M? Selain bisa mengangkut logistik dalam jumlah besar, pesawat ini juga bisa jadi aerial refueling tanker, pengisi bahan bakar di udara untuk jet tempur seperti Sukhoi, Hawk, sampai Rafale. Dengan kemampuan ini, daya jelajah pesawat tempur Indonesia bisa jauh lebih panjang. Inilah yang disebut sebagai force multiplier. Selain anggaran dan alutsista baru yang datang, ada satu hal lagi yang menarik untuk kita bahas. Seberapa kuat sebenarnya kekuatan udara Indonesia dibanding negara lain saat ini? Global Firepower yang setiap tahun merilis data kekuatan militer dunia, termasuk jumlah pesawat tempur dan armada udara yang dimiliki masing-masing negara. Mereka mempublikasikan, kalau kita lihat data tahun 2025, kekuatan udara dunia masih didominasi oleh 5 negara besar. Udara paling kuat, siapa lagi kalau bukan Amerika Serikat? Mereka ada di posisi puncak dengan lebih dari 13.000 unit pesawat. Di posisi kedua, kekuatan udara paling kuat di dunia, negara itu adalah Rusia. Mereka menyusul di posisi kedua dengan memiliki sekitar 4.200 lebih pesawat. Dilanjutkan oleh China, mereka berada di urutan ketiga, dengan memiliki sekitar 3.309 unit pesawat militer. Angka ini termasuk jet tempur, pesawat angkut, hingga helikopter yang menunjukkan bagaimana Beijing benar-benar serius membangun kekuatan udara untuk menopang ambisinya di kawasan Asia Pasifik. Setelah China, di posisi ketiga, sekarang India, mereka berhasil memperkuat kekuatan udara sehingga berada di posisi keempat
terkuat di dunia dengan memiliki sekitar 2.000-an unit pesawat. Jumlah ini mencerminkan kebutuhan India untuk menjaga perbatasan luasnya, terutama menghadapi tantangan di wilayah Himalaya yang berbatasan langsung dengan China dan Pakistan. Sementara itu, Korea Selatan menutup 5 besar dengan hampir 1.600 unit pesawat militer. Bagi Seoul, kekuatan udara adalah penopang utama pertahanan. Kalau kita lihat persentasenya, Amerika Serikat sendirian menguasai lebih dari separuh kekuatan udara dunia, dominasi yang sangat jauh di atas negara lain. Bagaimana dengan Indonesia? Menurut Global Firepower, Indonesia saat ini berada di peringkat 26 dunia dalam kekuatan udara. Di kawasan Asia Tenggara, posisi Indonesia justru termasuk salah satu. Yang paling menonjol, Indonesia masih berada di atas banyak negara tetangga dan negara-negara lain yang dianalisis. Masuknya jet tempur Rafale pada tahun 2026 nanti akan jadi kekuatan baru. Belum lagi dukungan Airbus A400M untuk logistik dan drone Anka yang akan menambah kekuatan nirawak Indonesia. Tapi perlu diingat peringkat kekuatan udara menurut Global Firepower, ini lebih menekankan pada jumlah pesawat yang dimiliki oleh setiap negara. Mereka menghitung dari berbagai kategori, seperti jet tempur, pesawat pengebom, pesawat angkut militer, hingga helikopter serbu. Artinya, semakin banyak unit yang tercatat, semakin tinggi pula peringkatnya. Jadi kalau Amerika Serikat menempati posisi pertama, kekuatan udara terkuat dengan memiliki lebih dari 13.000 pesawat, itu karena mereka unggul dalam hal kuantitas di hampir semua kategori. Namun, angka ini tidak sepenuhnya mencerminkan kualitas teknologi. Misalnya, satu jet tempur generasi kelima dengan teknologi stealth tentu jauh lebih canggih dibanding beberapa pesawat generasi lama. Tapi Global Firepower lebih fokus pada statistik jumlah, bukan detail kualitas per pesawat. Jadi kalau kita melihat Indonesia berada di peringkat ke-26 dunia, menurut versi mereka, itu memang menunjukkan bahwa dari segi jumlah pesawat, tapi ingat, kekuatan militer bukan hanya angka di atas kertas. Modernisasi alutsista yang terus berjalan, dari jet tempur generasi baru, drone tempur, hingga sistem pertahanan udara, akan memberikan Indonesia daya gentar yang semakin kuat. Kekuatan sejati ada pada strategi, teknologi, dan kemampuan untuk memanfaatkannya dengan tepat. Bahkan negara dengan jumlah alutsista yang lebih sedikit bisa sangat disegani selama mereka punya teknologi mutakhir dan prajurit yang terlatih.